Shalom, kebenaran hari ini 14 Juli 2023 dengan tema Mendengar Suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan yang kita temui sangat sedikit orang yang benar-benar ikut Yesus dan mendengar suaranya. Karena memang hal itu tidaklah mudah. Roh Kudus itu lembut, tidak memaksa. Jadi kalau seseorang dari muda hidup benar-benar dalam penurutan, maka dia bisa mendengar suara roh dengan jelas dan semakin jelas. Tetapi ironis, kebanyakan orang lebih mendengar suara dunia dengan segala filosofinya yang melahirkan, menelurkan, membuahkan, menciptakan gairah, menciptakan selera. Mereka pasti tidak bisa mendengar suara Roh Kudus dengan baik. Mereka lebih sensitif terhadap suara dunia dan seleranya. Sejujurnya kita ini orang-orang yang pernah tersesat. Namun Tuhan panggil kita melalui berbagai peristiwa hidup. Lalu kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberi kita firman-Nya. Kita juga menyediakan diri menghampiri Tuhan dalam doa. Disitulah Tuhan mengubah kita. Di dalam proses itulah kita menemukan bagaimana kembali kepada jalur yang benar. Ternyata untuk bisa mendengar suara Tuhan dan mengikut jejak Tuhan Yesus, kita harus mematikan semua keinginan. Namun di sisi lain, inilah yang membuat orang curiga terhadap ajaran seperti ini, karena dianggap menyalahi kodrat kehidupan. Argumen yang sering kita dengar, namanya juga manusia, pasti punya keinginan. Atau, hiduplah wajar seperti manusia pada umumnya, yang penting tidak melanggar hukum. Padahal ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita bukan milik kita sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat-ayat lain yang senada, misalnya, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kalau Dia sudah mati bagi kita, kita semua sudah mati. Kalau kita hidup untuk Dia. Berarti kita tidak berhak untuk punya kesenangan dari diri sendiri. Kita harus berani mengambil keputusan untuk tidak punya keinginan. Kalau ada keinginan di dalam diri kita, maka harus kita persoalkan dengan Tuhan. Tuhan mengingininya atau tidak. Saudara terkasih, percayalah, kalau kita berani melakukan itu, hidup kita menjadi limpah. Kita bisa menikmati apa saja, dan kita tidak akan dipermalukan. Sebab kita menjadi bagian dari Tuhan. Tuhan membela kita tanpa batas, karena kita juga memberi hidup tanpa batas kepada Tuhan. Sampai kita bisa berkata, apapun yang Kau kehendaki, kulakukan Tuhan. Aku mematikan semua keinginan. Aku hanya melihat apa yang Kau kehendaki untuk kulakukan. Inilah puncak dari pertobatan seseorang, yang dalam bahasa Yunani disebut metanoia atau perubahan pikiran. Dan ujungnya adalah hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ketika pola berpikir kita diubah, maka selera jiwa kita berubah, sehingga kita benar-benar hidup hanya untuk mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Orang-orang seperti inilah yang memenuhi Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia. Tuhan benar-benar tidak mau diduakan. Maka kita tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan saja, atau tidak usah sama sekali. 99% pun tidak cukup. Harus 100%. Jadi tidak ada kata kelimpahan di luar Tuhan. Kelimpahan itu kita alami ketika kita hanya menginginkan Tuhan saja. Jadi, apa yang kita ingini, hal itu harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Jangan ada kebanggaan apa-apa, senangkan hati Tuhan saja. Makanya perlu perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa dibocokkan sampai bisa memahami ini. Itu karena kita duduk diam di kaki Tuhan. Sebab hal ini tidak bisa diajar oleh dosen manapun. Harus Tuhan sendiri, yaitu melalui Roh Kudus. Makanya kalau sampai kita berbuat dosa, itu sudah keterlaluan. Tidak berbuat salah secara hukum, secara moral umum saja, itu belum memenuhi standar Allah. Apalagi sampai kita melanggar. Kita bukan hanya tidak melakukan kesalahan, tapi kita mau masuk di hati Tuhan dan merogoh hatinya. Jadi saudara terkasih, kalau kita ikut Yesus, kita ikuti juga ucapannya di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu, makanan kita apa? Seringkali, makanan kita adalah keinginan dan kesenangan kita sendiri, yang itu adalah pengaruh dunia di sekitar kita. Mari kita berjuang untuk mulai menanggalkan, merontokkan, meluruhkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ubah selera hidup kita, supaya kita bisa dipisahkan dari dunia ini. Mulai hari ini, berjuanglah untuk tidak punya keinginan di luar kehendak Tuhan. Jadi semua yang kita ingini sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus, yaitu bagaimana kita menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berpikir anugerah membuat hidup kita mudah. Masuk surga mudah, dapat berkat mudah, mengalami mujizat mudah. Itu keliru. Konsekuensi anugerah adalah kita harus ikut jejak Tuhan, karena anugerah itu diberikan supaya kita bisa mengikuti jejak anak Allah, agar kita menjadi anak-anak Allah yang berkualitas anak Allah. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.